Baik, selamat pagi. Kita bertemu lagi pada pertemuan yang ketiga. Saya berdoa dan berharap pada Anda semoga Anda dalam keadaan sehat. Nah, kali ini pada pertemuan ketiga di slide yang pertama kita akan membahas topik lebih spesifik mengenai diksi atau pilihan kata dan bagaimana proses pembentukan kata. Nah, dua hal ini akan coba kita uraikan bagaimana sebenarnya diksi itu, bagaimana nanti persyaratannya, apa hal-hal yang berkaitan tentang diksi, dan kemudian dalam konteks bahasa Indonesia kira-kira kata itu pembentukannya seperti apa. Nah, ini yang akan coba kita perbincangkan dan semoga Anda bisa mengikuti apa yang saya sampaikan melalui dua hal ini atau dua topik pembicaraan kita kali ini. Oke, kita lanjut pada slide yang kedua. Pada slide yang kedua Anda bisa melihat bentuk piramida berbahasa atau lebih sederhana lebih dikenal dengan istilah tataran linguistik. Nah, barangkali tataran linguistik ini tidak asing lagi bagi kita semua karena memang ketika kita berbicara tentang linguistik atau bahasa, maka tingkatan berbahasa ini akan selalu muncul, baik itu dari tingkatan yang paling sederhana sampai pada tingkatan yang paling kompleks atau yang paling luas, yaitu tingkatan yang pertama dari huruf, ya. Kemudian gabungan huruf nanti dinamakan suku kata, gabungan kata dinamakan sebuah frasa, gabungan frasa nanti disebut dengan klausa, gabungan klausa akan membentuk yang namanya kalimat, justru gabungan kalimat juga akan membentuk sebuah paragraf, dan paragraf yang dikumpulkan akan bisa menjadi sebuah konsep yang disebut wacana. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana proses pembentukannya. Nah, tentu kita akan berbicara dari huruf. Tentu huruf selama ini yang kita kenal dalam konteks bahasa Indonesia berjumlah 26, ya, yaitu terdiri dari pembagian dua bagian besar, yaitu adanya vokal dan konsonan. Nah, konsonan kita ada 21 sementara vokal kita ada 5. Nah, berikutnya tentu huruf itu jika digabung akan membentuk nama suku kata. Nah, suku kata itu belum bermakna karena masih seputar gabungan huruf. Nah, misalnya kita bertemu dengan kata makan, maka berapa suku kata? Itu bisa dikatakan dua suku kata, yaitu suku kata itu proses pengejaan, ya, makan. Nah, itu pembagian yang paling sederhana. Namun pada pertemuan kita kali ini kita akan lebih fokus nanti berbicara bagaimana yang disebut dengan kata. Nah, karena judul kita bicara kata dan diksi, pembentukannya bagaimana. Nah, ini yang lebih spesifik yang akan saya terangkan pada Anda. Akan kita lihat bagaimana proses diksi itu dan kata-kata itu sendiri bagaimana bentuknya. Oke, pada slide yang ketiga Anda akan melihat yang namanya judul diksi. Nah, sebenarnya ketika kita berbicara diksi, kita harus melihat sebenarnya konsep dasar diksi itu apa, atau paling tidak definisi diksi itu apa. Nah, barangkali orang awam mengatakan diksi itu bisa kita kenal dengan istilah pilihan kata. Jadi sebenarnya ketika kita sedang melakukan memilih-milih sebuah kata mana nanti yang akan kita gunakan, sebenarnya kita sudah masuk pada konsep pemilihan kata atau yang disebut diksi. Namun agar lebih jelas, ahli bahasa mengatakan, khususnya Goris Kerap mengatakan bahwa diksi itu sebenarnya memiliki dua pengertian dasar. Yang pertama, menurut beliau bahwa diksi itu akan mencakup pengertian bahwa kata-kata mana yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan. Nah, seringkali ketika kita berbicara ingin menyampaikan ide, tentu kita tidak boleh terlepas dari kata-kata yang akan kita pilih, ya. Jangan sampai kata-kata yang kita gunakan justru tidak menjadi sarana untuk menyampaikan ide atau gagasan yang kita sampaikan, justru membuat kekeliruan-kekeliruan bagi orang lain yang mendengarkan. Nah, itu menurut Goris Kerap. Atau menurut Goris Kerap lagi, kata-kata itu adalah bagaimana kita nanti bisa sebenarnya memiliki yang dinamakan
perbendaharaan kata dari sebuah bahasa. Nah, kalau istilah dari saya sendiri, bagaimana seseorang itu memiliki kamus kata ya, memiliki kamus kata yang begitu banyak, artinya kata-kata yang ada dalam pikiran kita itu cukup banyak sehingga ketika menyampaikan apapun pada orang lain bisa dipahami dengan baik. Nah, kata-kata ini tentu nanti akan masuk kepada tingkatan-tingkatan bahasa yang sudah saya jelaskan tadi di dalam piramida berbahasa tadi, yaitu misalnya kata itu akan masuk kepada frasa, kata itu akan masuk nanti kepada yang dinamakan sebuah klausa, kata juga tidak terlepas dari yang namanya kalimat, kata juga tidak akan bisa terlepas dari yang namanya paragraf, dan bahkan nanti pada sebuah wacana. Nah, itulah yang dinamakan konsep diksi atau pilihan kata. Oke, kita lanjut pada slide yang keempat. Nah, khususnya pada slide ini kita akan melihat persoalan diksi. Ini perlu kita tegaskan bahwa ketika kita berbicara tentang diksi, kita harus mengingat dua hal penting tentang diksi. Nah, bagi Goris Kerap, beliau sudah menggarisbawahi bahwa ketika kita bicara diksi, ada dua hal yang harus kita lihat, yaitu persoalan ketepatan dan persoalan kesesuaian. Nah, coba kita merenungkan sejenak. Menurut Anda, apakah ketepatan itu sama dengan kesesuaian atau kesesuaian sama dengan ketepatan? Ya, dengan kata lain, misalnya ketika Anda memilih kata, apakah kata itu nanti menurut Anda sudah tepat dan sekaligus sudah sesuai, ataupun kata-kata itu sudah sesuai dan sekaligus tepat? Nah, ini yang perlu kita coba nanti lihat penjelasannya, bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan ketepatan, bagaimana yang sebenarnya dimaksud dengan kesesuaian. Oke, kita akan lanjutkan nanti pada slide berikutnya. Oke, kita lanjut pada slide yang kelima. Kita lihat bahwa istilah ketepatan itu pengertiannya adalah bagaimana sebenarnya kata-kata yang kita gunakan itu kita pakai sedapat-dapatnya, setepat-tepatnya, tidak akan menimbulkan interpretasi yang berlainan antara pembicara dan pendengar atau penulis dan pembaca. Maksudnya begini, ketika kita sedang menyampaikan ide atau pikiran kita lewat kata-kata yang kita sampaikan, maka ketepatan kata yang dimaksud di sini kita mampu membuat atau memilih kata-kata mana yang tidak menyebabkan perbedaan persepsi antara misalnya saya sebagai pembicara dan Anda sebagai pendengar, atau misalnya saya sebagai penulis, Anda sebagai pembaca. Nah, ketika terjadinya perbedaan persepsi antara apa yang saya katakan dengan apa yang Anda pahami, Anda dengarkan, berarti ada kesalahan di sana, ada ketidaktepatan kata yang saya gunakan sehingga terjadinya kesalahan tersebut. Nah, itu konsep yang dinamakan nanti pilihan kata yang termasuk dengan istilah ketepatan. Jadi tepat bagaimana saya dengan mitra tutur saya kita berbicara itu saling memahami, artinya makna yang saya pikirkan sama dengan makna yang Anda pikirkan. Nah, ketika itu berbeda, maka otomatis berarti diksi saya tidak tepat. Kita lanjut pada slide yang ke-6. Nah, di dalam slide ini jelas sekali bahwa ada beberapa persyaratan sebenarnya supaya sebuah kata yang kita pakai itu dinamakan tepat. Ya, ada beberapa persyaratan-persyaratan ini nantinya yang akan coba kita gunakan supaya mempermudah istilah ketepatan. Nah, yang pertama tentu ketika kita memiliki diksi yang tepat, maka persyaratan yang pertama yang harus kita pahami adalah harus mampu kata-kata itu kita bedakan mana makna yang konotasi, mana makna yang denotasi. Nah, artinya apa? Ketika kita ingin menggunakan kata, maka coba perhatikan apakah yang disampaikan oleh si pembicara dengan apa yang kita pikirkan sebagai pendengar sama. Apakah kata-kata yang disampaikannya mengandung denotasi atau makna-makna yang konotasi, makna yang sebenarnya atau makna-makna kiasan. Nah, jika itu adalah terjadi perbedaan, maka berarti
saya termasuk nantinya tidak menggunakan diksi yang tepat. Nah, misalnya ketika saya katakan kepada Anda sebuah informasi, misalnya ulat itu sedang naik daun, dan saya menambahkan satu kalimat lagi, grup band itu sedang naik daun. Nah, tentu ketika kalimat yang pertama Anda bisa pahami sebagai makna denotasi, berarti diksi saya tepat. Namun ketika misalnya pada kalimat kedua Anda berpikir itu denotasi juga, maka diksi saya itu tidak tepat. Jadi harus adanya persamaan konsep yang dimaksud di situ. Nah, itu persyaratan yang pertama. Persyaratan yang kedua adalah kita harus nanti mampu membedakan mana kata-kata yang hampir bersinonim, ya. Nah, bersinonim ini sangat unik sebenarnya. Nah, sinonim itu bisa kita katakan persamaan makna, ya, persamaan makna. Nah, di dalam konteks bahasa Indonesia secara umum ada dua pembagian besar yang dimaksud dengan sinonim. Nah, sinonim itu yang pertama ada sinonim mirip dan ada sinonim sama persis. Nah, apa maksudnya? Sinonim mirip artinya apa? Dua buah kata yang memang maknanya mirip tapi tidak bisa bergantian, tidak bisa saling bergantian. Nah, sementara yang sinonim sama persis berarti ini adalah dua buah kata yang memang maknanya bisa saling bergantian. Nah, saya contohkan dalam sinonim yang mirip. Misalnya kita menggunakan atau mengenal dengan kata-kata yang bersinonim. Katakanlah Anda mungkin pernah mendengar kata maha, besar, kemudian raya, kemudian Anda mungkin mengenal kata agung. Nah, itu kan semua bersinonim. Tapi ketika kita ingin menggunakan kata-kata itu tidak mungkin bisa saling bergantian. Misalnya saya mengatakan dia adalah seorang mahasiswa. Nah, itu bisa berterima, tapi saya tidak bisa mengatakan dia adalah seorang besar siswa, ya. Atau misalnya saya mengatakan silakan Anda pergi ke jalan raya. Itu masih berterima, tetapi ketika saya katakan silakan Anda pergi ke jalan agung, nah itu tidak akan bisa. Nah, tentu konsepnya akan berbeda. Itu namanya sinonim mirip. Nah, sinonim yang dinamakan nanti sama persis itu yang disebut dengan bisa saling bergantian. Jadi pemaknaan atau penggunaan kata-katanya bisa saling menggantikan. Misalnya Anda mendengar kata konsisten, ya, itu sama artinya dengan taat asas. Nah, meskipun Anda pakai yang manapun, itu dua-duanya bisa saling bergantian karena memang sama, ya, sama dengan pemahamannya. Nah, itu persyaratan yang kedua, yaitu ketika kita berbicara ketepatan, maka kita harus bisa melihat mana kata-kata yang bersinonim, yang mirip, atau juga yang sama persis. Nah, berikutnya ada juga kata-kata yang mirip ejaannya, ya. Ini juga ketika ketepatan itu akan berbicara dengan mirip ejaannya, maka kita sudah berbicara kepada persoalan ketepatan diksi atau pilihan kata. Nah, dalam bahasa Indonesia sendiri ada beberapa konsep yang ejaannya mirip ketika kita membacanya. Nah, itu apa yang kita sebut dengan istilah homograf, apa yang disebut dengan istilah homofon, apa yang disebut dengan istilah homonim. Nah, ketiga hal ini perlu kita bedakan supaya ketika nanti ada orang yang berbicara kita memahami dan tidak salah tafsir, ya. Nah, bagaimana cara mudah mengingatnya? Sederhana saja, kita awali dengan kata homograf. Homograf, cara mengingatnya adalah homo itu artinya sama, graf itu artinya tulisan, grafein, tulisan. Nah, berarti yang sama itu apa? Yang sama itu adalah tulisannya, sementara yang tidak sama adalah lafal, pembacaannya, dan maknanya. Nah, misalnya Anda mendengar kata-kata kecap dengan kecap, ya. Nah, ini dua hal kata yang berbeda, ya. Ada kata teras, ya. Ada kata teras, ada kata seri dengan seri. Nah, ini beberapa contoh yang dinamakan nanti model homograf. Nah, ada juga contoh yang lain termasuk konsep homofon, ya. Bagian dari pelafalan ada homofon. Nah, homofon itu mudahnya mengingatnya adalah homo itu artinya sama, fon artinya bunyi, ya.
home artinya sama, phone artinya bunyi. Berarti yang sama di sini adalah bunyinya atau lafalnya, sementara yang tidak sama adalah tulisan dan maknanya. Nah, ini yang kita kenal dengan model-model kata-kata bahasa Indonesia yang sama bunyinya. Misalnya ada kata bank dengan bank. Misalnya saya katakan kalimatnya, "Bang, tolong Anda pergi ke bank." Nah, itu bisa nggak? Bisa tidak Anda bedakan kalimat yang saya maksudkan? Misalnya juga kata sanksi dengan sanksi. Misalnya saya katakan kalimat, "Saya sanksi kepada hakim itu akan memberikan sanksi seberat-beratnya kepada koruptor itu." Nah, bisakah Anda membedakan itu? Nah, itu ada beberapa contoh yang lain, misalnya juga kata massa dengan massa ya. Media massa tentu beda dengan massa ya, waktu dengan yang bagian alat ya yang disebut dengan itu. Nah, itu yang namanya homophone. Dan ada satu lagi yang sering juga dipakai dalam konsep ini, ketepatan, yaitu homonim. Homonim artinya apa? Homo artinya sama, nim itu artinya bentuk dan tulisan dan lafalnya sama. Jadi yang sama apanya? Yang sama adalah tulisan dan lafalnya ya. Sementara yang tidak sama adalah maknanya. Contohnya apa? Misalnya kita bisa mendengar dan biasa mungkin contoh klasik yang sering kita pakai adalah kata bisa. Bisa mengacu kepada kata dapat, bisa mengacu kepada racun ya. Misalnya saya katakan, "Saya bisa mengeluarkan bisa itu agar dia tetap selamat." Nah, bisa tidak Anda maknai apa yang saya maksudkan dalam kalimat itu? Atau kalimat berikutnya yang sering juga dipakai pada kalimat begini, kata tanggal ya. Misalnya saya katakan, "Tanggal 5 gigi orang itu tanggal 5." Nah, bisa tidak Anda bedakan makna tanggal di sana? Ya, tanggal yang satu artinya menyatakan waktu, tanggal yang satu lagi bisa menyatakan copot ya atau lepas dari konsepnya. Nah, itu yang dimaksud di sana. Nah, itu persyaratan yang ketiga ketika kita bicara pilihan kata. Nah, persyaratan berikutnya agar kita tidak menyalahi aturan ketepatan, artinya jangan sampai kita juga melakukan penafsiran makna secara subjektif. Nah, kalau memang kita tidak memahami itu, ya mari kita gunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sekarang itu KBBI kita itu ada edisi yang kelima ya, perubahan dari edisi yang keempat yang memang lebih banyak tambahan-tambahan kata-kata yang dalam kamus tersebut. Baik, kita lanjut pada slide yang ketujuh ya, masih persyaratan sebuah ketepatan kata. Nah, yang kelima adalah bagaimana yang disebut dengan ketepatan diksi itu mempengaruhi bagaimana kita memahami kata-kata idiomatik yang sesuai susunannya atau berpasangan. Nah, ini juga perlu kita pahami. Kita di Indonesia ini saya pikir ungkapan-ungkapan cukup banyak dan harus memang susunan yang tepat. Misalnya kita bertemu dengan ungkapan buah tangan, maka supaya ungkapan itu benar memiliki makna tersendiri, tidak mungkin susunannya terbalik ya. Misalnya jadi tangan buah ya, atau misalnya ada kata-kata bertangan panjang ya, atau misalnya bertangan dingin. Nah, susunannya harus tepat sehingga memiliki makna. Nah, jadi ketepatan itu juga kita harus lihat idiomatiknya supaya tepat pasangan kata-kata yang dipakai. Nah, berikutnya syarat yang keenam, ketika kita berbicara ketepatan, maka kita harus mampu nanti melihat perbedaan mana kata-kata umum, mana kata-kata khusus. Nah, di dalam bahasa Indonesia sendiri, kata-kata umum dan khusus ini perlu kita pahami supaya tidak terjadi kesalahan. Misalnya kata umum melihat, sementara masih banyak kata-kata khususnya. Katakanlah memandang, melirik, menyaksikan, menonton ya. Nah, ini cukup banyak. Nah, artinya apa? Ketika kita menggunakan itu harus tepat. Ya, tidak mungkin kita mengatakan saya sedang melirik televisi. Tentu supaya diksi kita tepat, maka kita ganti saya sedang menonton televisi. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu beberapa contoh dari model-model ini ya, model-model kata-kata umum dan kata-kata khusus.
Nah, kemudian syarat yang ketujuh, ketika kita berbicara ketepatan, maka kita harus bisa melihat mana kata-kata abstrak, mana kata-kata konkret. Nah, kata-kata abstrak artinya bagaimana perwujudannya itu cukup sulit kita gambarkan, sementara yang kata konkret itu sangat jelas, ya, sangat jelas wujudnya bisa dipandang, diraba dan dirasakan oleh panca indera kita. Nah, misalnya saya memunculkan kata kebahagiaan. Nah, kebahagiaan ini cukup abstrak karena apa? Konsep bahagia bagi satu orang dengan orang lain tidak akan sama. Ya, mereka mungkin bahagia karena memiliki uang, tapi orang lain mungkin bahagia itu karena mereka cukup memiliki hubungan atau relasi yang baik antara sesama mereka. Nah, itu bahagia. Nah, sehingga kata-kata itu perlu kita terapkan, kita cek keberadaannya sehingga nanti kita masuk pada persyaratan ketepatan. Nah, sementara kata-kata konkret itu langsung bisa kita lihat wujud nyatanya. Misalnya Anda melihat kata-kata ya pulpen ya atau yang lain-lain, ya barangkali ini cukup mudah kita pahami mana kata-kata abstrak, mana kata-kata konkret. Nah, itu persyaratannya. Nah, selanjutnya persyaratan yang lainnya juga ada, kita harus mampu nanti memakai kata penghubung berpasangan yang secara cermat ya. Nah, ini lebih lanjut nanti akan saya jelaskan pada pertemuan ketika kita berbicara kalimat efektif ya. Salah satu contoh saja, misalnya kata penghubung, mana yang tepat antara menggunakan kata-kata yang berkorelasi ya. Ini kata penghubung yang berpasangan. Misalnya saya mengatakan bukan hanya, yang benar itu melainkan. Jadi kalau ada orang menggunakan bukan hanya, yang digunakan penggabungannya tetapi juga, nah itu salah ya. Namun yang tepat itu adalah dia bukan hanya sebagai orang dermawan, melainkan juga orang yang sangat rajin. Nah, itu baru tepat daripada kita menggunakan dia bukan hanya orang dermawan tetapi juga orang yang rajin, itu salah ya. Jadi itu yang dimaksud dengan penghubung ya, penghubung berpasangan. Nah, kita akan lanjut pada slide berikutnya. Oke, di slide yang ke-8 kita akan masuk dalam pembahasan kesesuaian kata. Nah, kalau tadi Anda sudah memahami beberapa persyaratan mengapa dinamakan kata-kata itu tepat, nah kali ini kita akan melihat apa maksud kesesuaian kata. Nah, kesesuaian kata itu konsep dasarnya adalah bagaimana sebenarnya sebuah kata yang memang nanti ketika kita pakai, ketika kita gunakan tidak merusak suasana atau menyinggung orang yang mendengar atau orang membaca. Artinya, persoalan kesesuaian kata lebih menekankan bagaimana nantinya kita beretika berbahasa, kaidah-kaidah bahasa di sini sudah diterapkan. Jadi, kesesuaian lebih menerapkan persoalan bagaimana etika berbahasanya. Nah, ada beberapa persyaratan nantinya mengapa disebut kata-kata itu dinamakan sesuai. Tentu yang pertama adalah mempersoalkan ragam baku dan tidak baku. Nah, ini sebenarnya konsep ragam baku tidak baku ini sudah saya jelaskan pada pertemuan kita yang kedua. Berbicara ragam baku, maka nanti mana kata-kata yang baku yang digunakan, mana yang tidak. Nah, misalnya di dalam contoh-contoh itu Anda bisa melihat ada kata sistem atau sistem, mana yang benar. Tentu yang benar adalah sistematis ya, sistem yang benar bukan sistem. Ada kata praktik atau praktek ya. Nah, yang benar itu adalah praktik bukan praktek. Tapi kalau Anda nanti sering atau berkunjung atau melihat ke rumah sakit, nah ini seringkali salah digunakan, yang benar praktikum ya, bukan praktikum. Kemudian ada kata antar pulau. Nah, antar itu sebenarnya harus digabung ya. Bedakan dengan antar dengan kata antara. Nah, ijazah tentu pakai jet. Nah, satu lagi contoh di situ adalah nasihat atau nasihat. Nah, yang benar itu adalah nasihat ya, bukan nasihat. Jadi kalau Anda pernah menulis sebuah proposal, misalnya kegiatan, ada kata-kata penasihat atau penasihat, yang benar adalah penasihat bukan penasehat. Nah, itu yang perlu. Hakikat atau hakikat. Nah, ini perlu kita lihat, yang benar hakikat bukan hakikat. Oke, baik, kita lanjut pada slide yang ke-9. Di situ ada persyaratan kesesuaian yang dimaksud dengan
maka kata-kata yang harus kita pakai harus memiliki nilai rasa yang positif, yang sopan, yang baik. Jadi kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang bernada atau bercita rasa negatif. Nah, misalnya ketika kita mengatakan orang itu sangat bodoh, nah itu saya pikir kurang sesuai. Mendingan kita menggunakan adalah orang itu kurang pintar. Nah itu fungsi kesesuaian, jadi kita akan coba menggunakan mana kata-kata yang lebih sopan. Nah berikutnya juga persyaratan berikutnya, kesesuaian diksi itu akan berkaitan erat dengan kata-kata yang berpasangan yang tepat ya. Jadi jangan sampai salah. Misalnya orang sering menggunakan sesuai bagi, nah itu kan salah. Yang benar adalah sesuai dengan. Nah pemerintah, misalnya kalimatnya pemerintah sedang menaikkan BBM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kalimatnya kan bisa menjadi salah jika kalimatnya seperti ini, pemerintah akan menaikkan harga BBM sesuai bagi peraturan undang-undang berlaku. Nah itu kurang sesuai. Jadi yang sesuai adalah mempersoalkan sesuai dengan. Nah itu beberapa hal tentang konsep-konsep ya, kata-kata berpasangan. Nah berikutnya juga ketika kita berbicara kesesuaian diksi, maka kita harus juga mampu nanti melihat nuansa-nuansa kata. Ya, nuansa kata misalnya ada kata berjalan lambat, mengesot, merangkak, berlari. Ya, ini harus kita pilih mana kata-kata yang sesuai nanti kita akan pakai. Misalnya bayi itu sedang merangkak gitu ya. Jadi tidak mungkin kita mengatakan bayi itu sedang berlari. Nah, itu kurang sesuai. Nah, itu maksudnya di sini. Nah, persyaratan berikutnya yang kelima adalah berbicara kesesuaian, maka kita harus mampu menggunakan mana kata-kata ilmiah, mana yang tidak ilmiah, atau mana kata-kata yang populer, mana yang tidak populer. Nah, kalau dalam ranah populer, maka kita gunakan populer supaya sesuai. Mana kata-kata yang ilmiah, ya kita gunakan ranah yang kata-kata bersifat ilmiah. Kita lanjut pada slide yang ke-10. Coba perhatikan tabel itu, ada beberapa contoh yang sudah saya berikan pada Anda, mana kata-kata populer, mana kata-kata kajian ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara kata-kata ilmiah, ya mari gunakan diksi ya, pilihan kata kita yang bersifat ilmiah atau kajian. Nah kalau kita ingin pada konteksnya adalah bersifat populer yang umum, ya mari Anda gunakan kata-kata yang bersifat populer tadi. Nah kira-kira seperti itu. Nah terakhir, persoalan kesesuaian itu juga akan harus kita ingat persyaratan yang terakhir itu, yaitu persoalan menghindarkan saat bahasa atau ragam lisan dan bahasa tulisan. Jadi ketika kita berkomunikasi lisan, ya mari gunakan konsep berkomunikasi lisan. Nah ketika Anda menggunakan konsepnya berbahasa tulis, ya mari gunakan kaidah-kaidah berbahasa tulisan, sehingga kalau kita mampu menggunakannya berarti diksi kita dinamakan sesuai. Misalnya saya mengatakan seperti ini berbahasa lisan, silakan tulis angka 1 sampai 10. Nah hal itu tidak masalah kalau memang dilisankan, tetapi kalau memang Anda masuk pada kategori konsep tulisan ya, berbahasa tulis, maka kalimat itu akan menjadi salah, tidak sesuai. Harusnya seperti ini, silakan Anda menuliskan angka 1 sampai 10. Nah itu baru benar, itu baru yang dinamakan nanti diksi yang sesuai. Nah seperti itu pembicaraan kita dari konsep apa yang disebut diksi ya, kesesuaian dan ketepatan yang sudah kita bahas, dan contoh-contoh yang sudah saya sampaikan. Baik, kita masuk pada slide yang ke-11 ya, masih dalam pertemuan bagaimana sebuah diksi dan pembentukan kata. Nah kali ini kita lebih rinci lagi membicarakan hal yang kedua dari pertemuan itu, yaitu pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Nah seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sebenarnya bagaimana kata-kata dalam bahasa Indonesia itu dibentuk, bagaimana proses terjadinya. Nah kata-kata dalam bahasa Indonesia itu secara umum ada dua hal ya, atau dua cara
bagaimana nanti kata-kata dalam bahasa Indonesia itu bisa terbentuk. Yang pertama yaitu melalui proses morfologis, dan yang kedua nantinya melalui proses non morfologis. Nah, kita bicarakan yang pertama dulu terlebih dahulu. Apa maksud bahwa kata-kata dalam bahasa Indonesia itu bisa terbentuk karena terjadinya atau melalui proses morfologis? Maksudnya seperti ini. Kata-kata dalam bahasa Indonesia bisa terjadi melalui morfologis itu karena memang ada faktor-faktor pembentukan kata itu melalui kegiatan-kegiatan dalam bahasa Indonesia. Nah, pembentukan kata-kata itu bisa terjadi karena adanya proses atau afiksasi, artinya masuknya imbuhan. Nah, Anda tahu tentu imbuhan di dalam bahasa Indonesia itu cukup banyak ya. Imbuhan itu tidak hanya berbicara tentang awalan saja, tetapi di sana sudah masuk awalan dan akhiran dan bahkan sisipan. Nah, secara gampangnya memahaminya sangat mudah bagi saya. Untuk menyingkatnya, kita mengingatnya dengan cara akronim seperti ini: bersemedi terkepeper. Nah, misalnya kalau misalnya kita masuk kepada awalan itu sangat mudah memahaminya. Bersemedi terkepeper, ada awalan ber, ada awalan se, ada awalan me, ya. Berseme, ada awalan di, ada awalan ter, ada awalan ke, ada awalan per. Nah, itu bisa untuk mengingat khususnya afiksasi. Artinya apa? Kata-kata dalam bahasa Indonesia itu bisa terjadi atau terbentuk melalui proses itu. Misalnya Anda menemukan kata makan. Nah, bertemu dengan awalan memakan. Nah, Anda misalnya bertemu dengan kata belanja. Nah, bertemu dengan berbelanja. Nah, itu bisa afiksasi ya. Itu khususnya awalan ya. Nah, kalau akhiran bagaimana? Misalnya gampang saja. Akhiran itu mengingatnya ikanannya. Ada akhiran i, ada kan, ada an, ada nya. Misalnya Anda bertemu dengan kata makan, ya, diberi akhiran an, makanan. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi itu prosesnya. Jadi kata-kata itu bisa terjadi lewat afiksasi. Nah, yang kedua bisa terjadi melalui yang namakan reduplikasi atau pengulangan kata-kata ulang. Nah, di dalam bahasa Indonesia itu cukup unik ya. Kita memiliki kata-kata ulang yang cukup beragam ya. Ada yang dimaksud dengan kata ulang asli, misalnya kata-kata dasarnya diulang sama persis. Misalnya kita menemukan kata anak menjadi anak-anak misalnya, itu bisa. Ada juga kata ulang itu yang bersifat salin suara ya, berubah bunyi. Misalnya Anda pernah mendengar kata ulang sayur mayur ya, bolak-balik misalnya ya, mondar-mandir. Nah, itu bisa. Ada juga kata ulang yang berimbuhan, misalnya buah-buahan ya, orang-orangan, misalnya seperti itu ya. Itu beberapa kata ulang yang sering terjadi dalam konsep bahasa Indonesia. Nah, yang terakhir dari proses morfologis di bahasa Indonesia itu bisa terjadi kata-kata terbentuk karena adanya kompositum ya. Kompositum itu kita mengenal dengan istilah kata majemuk. Nah, kata majemuk itu artinya dua buah kata yang digabungkan dan memiliki makna baru. Misalnya Anda menemukan kata sapu dan Anda menemukan kata tangan. Nah, tentu sebelum digabungkan makna dua kata itu tentu berbeda-beda. Kata sapu ya tentu nanti akan merujuk kepada sebuah alat untuk membersihkan, sementara tangan ya salah satu organ manusia ya, alat tubuh manusia, boleh dikatakan demikian. Namun ketika nanti digabungkan menjadi sapu tangan, tentu maknanya sudah berbeda. Nah, yaitu menjadi sebuah alat untuk membersihkan ya sekitaran wajah kita. Nah, itu perbedaannya secara konsep. Nah, itu namanya. Jadi, hal yang pertama bisa terjadi karena adanya proses-proses morfologis yang dimaksud seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, kita lanjut kepada slide yang ke-12, yaitu ada pembentukan kata dalam bahasa Indonesia itu bisa terjadi di luar morfologi. Nah, di luar morfologi artinya apa? Bahwa proses-proses kata itu bisa terjadi karena memang satuan-satuan gramatikalnya tidak terbentuk
dari hal-hal yang tadi, melainkan terbentuk di luar dari hal itu. Misalnya di dalam bahasa Indonesia itu bisa terjadi karena adanya akronim. Nah, akronim itu bentuk penyingkatan yang dianggap sebuah kata. Nah, di dalam bahasa Indonesia dan bahkan bangsa kita sangat senang menggunakan akronim-akronim, walaupun pada dasarnya akronim-akronim yang digunakan itu terlihat atau terkesan sebenarnya sesuka hati ya. Seringkali kita melihat ada akronim-akronim yang sengaja dibuat-buat padahal tidak memenuhi aturan-aturan yang sesuai. Nah, di kita sendiri ada konsep akronim itu sebenarnya adalah gabungan huruf yang dianggap kata. Artinya mana gabungan-gabungan huruf itu ya bisa juga huruf-hurufnya di awal dan di akhir yang diambil. Nah, tapi sudah dianggap kata. Misalnya Unpad ya, Unpad. Nah, ini beberapa huruf atau Universitas Pajajaran. Atau misalnya SIM ya, surat izin mengemudi. Artinya meskipun digabungkan huruf itu, tapi ketika kita membacanya ya menjadi sebuah kata ya, Unpad SIM. Ya, kita tidak mengatakan UNPAD atau tidak mengatakan SIM ya, tetapi kita mengatakan Unpad atau SIM. Nah, itu yang namanya akronim. Nah, kita akan lihat di luar morfologis yang kedua ada yang namanya abreviasi. Nah, abreviasi artinya apa? Kata-kata dalam bahasa Indonesia bisa terjadi karena adanya proses pemendekan ya, pemendekan dengan cara mengambil huruf pertama pada setiap kata awalnya. Nah, abreviasi ini lebih sederhananya adalah sebenarnya meskipun kita ambil huruf-hurufnya, tapi kita membaca itu tidak dianggap kata melainkan satu-satu huruf ya. Misalnya kita mendengar dengan istilah KTP ya, kita tidak mengatakan KTP ya, tapi KTP ya, kartu tanda penduduk. Atau mungkin juga Anda pernah mendengar istilah GBHN ya, kita baca dia huruf demi huruf, itu yang dinamakan abreviasi. Jadi satu-satu yang diambil hurufnya. Nah, yang terakhir ada yang dimaksud dengan abreviakronim. Nah, ini sering dinamakan gabungan dari abreviasi dan akronim. Nah, misalnya kita mendengar kata-kata AKABRI ya, atau yang disebut dengan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, atau misalnya pernah Anda mendengar AMD ya, ABRI masuk desa misalnya. Sementara itu kan singkatan dalam singkatan, artinya sudah diambil dan disingkat lagi. Nah, itulah beberapa konsep tentang pembentukan kata dalam bahasa Indonesia di luar morfologis. Baik, itulah beberapa topik yang sudah kita bahas tadi ya. Semoga Anda dapat memahaminya apa yang saya sampaikan. Nah, jika Anda memiliki pertanyaan silakan Anda sampaikan di forum, dan saya mengucapkan terima kasih. Semoga hari Anda tetap selalu bahagia dan indah menjalani kegiatan-kegiatan berikutnya. Sampai bertemu pada pertemuan yang keempat berikutnya. Terima kasih. Baik, dan satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, Anda boleh membaca kembali rujukan yang sudah ada jika Anda ingin memperoleh lebih lanjut informasi tentang topik yang sudah kita bahas. Semoga Anda mendapatkan informasi tambahan dari beberapa rujukan yang tersedia. Jadi Anda boleh mencari atau menemukannya melalui buku-buku yang sudah didaftarkan. Baik, terima kasih. Sampai bertemu pada topik-topik berikutnya. Selamat pagi.